Pemirsa Ikhlas Studio Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat untuk menjadi orang yang beriman yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun punya sifat wajib yang harus kita percayai. Salah satunya sifat Allah yang keenam yaitu Al-Wahdaniyah. Hari ini kita kembali berjumpa kepada pemateri kita yaitu Abuya Hamdan yang akan menjelaskan kemudian menjabarkan apa yang dimaksud dengan Al-Wahdaniyah. Kepada Abuya kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan materi akidah mukmin, yakni sifat Allah yang keenam, Wahdaniyah. Sifat Allah yang keenam ini adalah yang harus kita yakini dan kita imani, karena ini menjadi syarat mutlak bagi kita untuk memiliki akidah. Wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Perlu kita ingat di sini bahwa tunggal yang dimaksud bukan bermakna satu. Jika ia dimaksudkan satu, maka berarti yang ia mempunyai ikutan selanjutnya, seperti 2, 3, 4, dan seterusnya. Tunggal di sini mempunyai pengertian yang tersendiri yang dibuat oleh para ulama, yaitu tauhid berdasarkan firman Allah, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakan olehmu ya Muhammad bahwasanya apa? Allah itu satu-satunya, atau dalam bahasa lain esa, atau juga disebut dengan tunggal. 3 bagian yang harus kita pahami tentang makna tunggal atau esa, pengertiannya luas sekali, lebih menyeluruh. Maka di sini kita akan membagi pengertian tersebut kepada 3 bagian besar, yakni Allah disebut tunggal atau esa. Yang pertama adalah Allah itu tunggal pada zatnya. Yang kedua, Allah itu juga tunggal pada sifatnya. Dan yang ketiga, Allah juga tunggal pada perbuatannya. Nah, jadi untuk memahami sifat Allah ini, kita harus kenal dengan diri, maka kita akan kenal dengan Allah. Mengapakah demikian? Sebab semua bilangan dan susunan itu Allah yang menjadikannya. Sedangkan Allah tidak ada siapa yang menjadikannya. Dia adalah tunggal atau esa atau satu-satunya dengan sendirinya dan bukan tunggal yang dijadikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah." Artinya apa? Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Robnya atau dengan Allah. Di sini kita akan menjelaskan tentang rahasia takut pada Allah. Kalau kita paham wahdaniyah, maka akan timbul perasaan takut di dalam jiwa. Kita bila ada tindak tanduk atau perbuatan kita yang sampai menafikan sifat wahdaniyah pada Allah ini, itu dengan memberikan penghormatan kepada selain Allah, seperti menghormati patung-patung, batu-batu, dan sebagainya. Jangankan menghormati batu-batu atau patung, menghormati, mengasihi sesuatu selain daripada Allah, maka Allah akan murka. Karena orang yang demikian bersikap tidak menghormati Allah, dan dia sombong serta takabur kepada Allah. Ini bermakna menghormati dan menghiasi sesuatu selain daripada Allah adalah ibarat orang yang sombong atau takabur kepada Allah, terjebak dalam perbuatan syirik. Nah, ini bagaimana? Begitu juga
mereka yang melakukan berbagai bentuk pemujaan seperti memuja laut, memuja pantai, memuja orang, atau memuja pangkat, dan sebagainya. Perbuatan seperti ini boleh membawa kepada kesyirikan. Perhatikanlah, begitu mudah sekali seseorang itu jatuh kepada syirik. Setiap perbuatan tadi dan perbuatan-perbuatan lain yang serupa dengannya, kalau ia lahir dari hati, menjadikan seseorang itu syirik. Karena dia mengakui keesaan yang selain daripada keesaan sifat Allah, keesaan zat Allah, dan keesaan perbuatan Allah. Maka kita semuanya harus benar-benar waspada dan hati-hati terhadap pemujaan-pemujaan itu. Nanti kita akan menjadi terjebak dengan perbuatan syirik dan kita menjadi orang yang musyrik. Dan dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah pada orang yang melakukan kesyirikan. Inilah yang amat perlu kita jaga benar-benar agar kita tidak terjebak di dalam perbuatan yang membawa kepada kesyirikan. Sama ada yang syirik nyata ataupun syirik kahfi yang tersembunyi. Kedua-dua bentuk syirik ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa orang yang menyekutukan Allah. Tetapi Allah akan mengampuni dosa selain daripada itu bagi mereka yang Allah kehendaki. Dan siapa yang mensyirikkan Allah, murkanya Allah sesungguhnya mereka akan melakukan dosa yang besar. An-Nisa ayat 48. Baik, Abuya, di sini ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan wahdaniyat juga, Abuya. Jadi misalkan ada seseorang, misalkan ia menghadapi kesulitan hidup, Abuya. Lalu mereka mereka merasa Allah itu tidak adil. Nah, kalau mereka merasa Allah itu tidak adil, Allah itu tidak baik, maka mereka timbul dalam hati mereka itu niat untuk murtad atau na'udzubillah keluar dari agama Islam, Abu ya. Nah, itu kan juga termasuk syirik, Abu ya. Betul. Nah, bagaimana cara kita untuk menangkal perbuatan yang tadi, Abu ya? Ya, mohon dijawab, Abu ya. Terima kasih. Ya, jadi agar kita bisa menangkal rasa yang ada di dalam kita ketika kita berputus asa dengan Allah, maka itu akan timbul terhadap seseorang itu akan mengilahkan dirinya sendiri atau mengilahkan nafsu, mengilahkan akalnya. Nah, ini memang akan jatuh pada dirinya adalah apa? Kesyirikan itu sendiri. Walaupun orang tidak mengetahuinya, tidak termasuk kepada syirik-syirik yang nyata seperti menyembah batu atau kuburan ataupun kepada perdukunan. Nah, ini kesyirikannya ada pada dirinya sendiri. Yaitu apa? Dia putus asa terhadap nikmat Allah atau rahmat Allah, atau putus asa terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Akhirnya apa? Dia kembali kepada hawa nafsunya sendiri, kembali kepada akalnya sendiri. Nah, ini bagaimana cara kita mengatasinya atau menyelesaikannya? Kita harus kembali kepada keyakinan akidah kita diawali dengan apa? Ma'rifatullah. Artinya apa? Kita harus mengenal Allah. Dalam apa? Dalam nama-namanya, sifat-sifatnya secara terperinci. Nah, termasuk yang kita jelaskan pada hari ini, yaitu apa? Tentang wahdaniyah tadi. Bahwa Allah itu apa? Allah itu tunggal, esa atau satu-satunya. Sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran tadi, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu-satunya, tidak ada boleh yang lain. Allahu samad, hanya Allah tempat kita bergantung. Tidak boleh pada yang lain. Nah, kalau kita bergantung kepada pangkat, jabatan, gaji, ataupun kita yakin kepada obat yang menyembuhkan, itu juga timbul kesyirikan. Baik, pemirsa Ikhlas Studio Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa penjelasan yang disampaikan oleh Abuya kita, yakni Abuya Hamdan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abuya. Ya, sama-sama. Itulah tadi pemirsa, mari kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita, terutama
meningkatkan kepercayaan bahwasanya Allah itu tunggal, tidak ada yang menyekutukan Allah, hanya Allah yang tunggal. Seperti tadi perintah Allah, qul, katakanlah kata Allah. Allahu ahad, Allah itu ahad, Allah itu esa, tunggal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Al-Faqir Muammar Kadapi mengucapkan mohon maaf kalau apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.